Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat pagi, siswa-siswi kelas 10 TKJ 3 ya. Bertemu kembali dengan Bapak pada mata pelajaran daring sistem komputer ya. Sistem komputer. Seperti kita ketahui kemarin Bapak memberikan materi di Google Classroom. Ya, materinya mengenai penjumlahan operasi aritmetika ya, di mana di dalamnya ada materi tentang penjumlahan bilangan biner. Ya, sebelumnya kita flashback lagi ya. Kenapa sih kita harus paham mengenai operasi aritmetika pada bilangan biner ini? Seperti kita ketahui bahwa sebuah komputer itu merupakan alat untuk menghitung ya. Zaman dahulu komputer diciptakan itu untuk untuk membantu manusia dalam hal menghitung ya, karena keterbatasan manusia dalam proses hitung-menghitung zaman dahulu kala, maka diciptakanlah komputer ya. Kalau sekarang mungkin fungsi komputer sangat banyak ya, termasuk di dalamnya ya untuk menghitung. Tetapi pada dasarnya sebuah komputer itu di dalamnya ya menghitung. Menghitung apa? Menghitung digit-digit biner, yang biner itu terdiri dari hanya 2, 1 dan 0 saja. Ya, tidak banyak, hanya 2. 1 dan 0, 0 dan 1. Nah, namun dalam praktiknya ternyata si komputer ini tidak hanya operasinya tidak hanya dijumlahkan saja gitu ya, di dalamnya ada juga perkalian gitu ya. Ada juga inversi. Nah, kita akan bahas tentang penjumlahan dulu. Walaupun ya namanya penjumlahan mudah ya. Namanya penjumlahan mudah. Tetapi mungkin ini hal yang baru kalau misalkan hanya ada angka 0 dan 1 saja. Ya. Menurut pengalaman tahun-tahun kemarin memang pada awalnya mengira ini mah mudah ya karena hanya ada 0 dan 1. Tetapi setelah digit 0 dan 1-nya banyak, nah itu yang jadi jadi bingung gitu. Di situ dibutuhkan kejelian ya, dan juga ketelitian. Gitu. Nah, baik. Bapak tampilkan dulu untuk PDF yang kemarin sudah dibagikan. Ya, PDF-nya mananya? Ya. Share screen. Oh iya. PDF. Nah, sudah kebaca ya? Ada share screen-nya? Ya, ada. Nah, sebelum ke proses ke operasi penjumlahan, di sini pada
sistem komputer ini ada istilahnya aljabar boolean. Aljabar boolean ini merupakan metode perhitungan yang digunakan untuk melakukan analisis kondisi rangkaian digital terhadap nilai masukan input logika, serta memanipulasi variabel logika untuk mengefisiensikan nilai kerja sebuah rangkaian logika. Jadi, kita pahami dulu rangkaian logika ini simpelnya ya terdiri dari 0 dan 1. Ya. Karena yang namanya logika mungkin sudah tahu ya logika ya. Jadi kalau logika itu kalau tidak salah ya benar. Kalau tidak benar ya salah. Jadi hanya ada dua kondisi logika itu. Nah, di sini dipresentasikan logika ini dengan bilangan biner yang terdiri dari 0 dan 1. Jadi tidak ada kebimbangan. Kalau tidak 0 ya 1, kalau tidak 1 ya 0. Hanya terdapat 3 operasi dasar yaitu penjumlahan, perkalian, dan inversi atau pembalik. Nah, sekarang khusus hari ini kita bahas penjumlahannya dulu ya. Karena ini slide-nya PDF, mungkin nanti akan Bapak buat PPT-nya mungkin ya untuk penjumlahan. Lanjut. Nah, di sini ada teorema aljabar boolean. Di sini mungkin sudah pernah lihat ya di pelajaran matematika. Nah, di sini ada persamaan-persamaan seperti yang ini. Ini titik itu menandakan kali ya. Titik itu menandakan kali. Jadi kalau nanti misalkan ada operasi yang seperti ini, salah satu di dalamnya, nah maka hasilnya akan seperti ini. Misalkan A dikali 0, pasti hasilnya akan 0. Mau berapapun A ya, mau A itu 0, mau A itu 1. Kalau dikalikan dengan 0 maka hasilnya akan 0. Kemudian jika A dikalikan 1 maka hasilnya akan A. Mau berapapun A, mau itu A-nya 1, mau itu A-nya 0, jika dikalikan 1 maka hasilnya akan A, bilangan A. Sama yang ini juga, A dikali A maka akan A. A dikali inverse A atau kebalikan dari A, maka hasilnya akan 0. Misalkan 1 dikali inverse 1. Inverse 1 itu 0. 1 dikali 0 maka hasilnya 0. Nah, ini apa? Suatu rumus ya, bukan rumus, ketetapan, persamaan. Penjumlahan juga A dijumlahkan dengan 0, maka hasilnya akan A. Mau A-nya itu 0, mau A-nya itu 1, kalau dijumlahkan dengan 0 maka hasilnya A. Bilangan A yang ini ya maksudnya. Cuma juga ke bawahnya sama. Kemudian ada juga persamaan seperti ini. Jika A ditambahkan dengan B, maka sama dengan B ditambah A. Ya itu jelas ya. Ini namanya komutatif OR. Jadi tambah itu OR, kali itu titik itu N. Sudah kemarin ya. Kemarin di materi yang semester kemarin. Ini asosiatif OR, asosiatif N, distributif OR, distributif N. Nah, intinya kalau nanti menemukan contoh soal seperti ini, salah satunya ya misalkan, maka hasilnya akan sama dengan yang di sebelahnya. Ini. Oke. Oke ya. Dapat dipahami ya. Jadi intinya kalau misalkan nanti ada soal misalkan 1 ditambah 10, 1.0, maka hasilnya 1. Sudah tidak usah dihitung karena di sini ada rumusnya. 1 diorkan dengan
1 NB, maka hasilnya akan 1. Ya. Jadi si huruf ini diganti dengan angka 1 atau 0. Hanya 1 dan 0 ya, tidak ada angka lain, tidak ada angka 2. Karena kita di sini membicarakan tentang biner. Tentang biner ya. Kemudian lanjut. Nah, pada operasi penjumlahan biner, ini misalkan kita tutup dulu ya. Sambil kalau mau menjawab aja ya. Di-unmute biar Bapak tidak ngomong sendiri. Sambil interaksi gitu ya, supaya asa teu keung gitu ya, Bapak teh nyarios nyalira itu. Bisa sok, sekarang bisa di-unmute sendiri. Misalkan kita tutup dulu ini. Kita tutup dulu pakai untuk menghalanginya. Iya gitu bisa. Oh, itu bisa. Udahlah, langsung we. Coba pakai ya. Tutup. Itu bisa. Di sini 0 kalau dijumlahkan dengan 0 dijumlahkan dengan 0 maka hasilnya 0. 0 ya. 0 dijumlahkan dengan 1 jelas 1. 1 dijumlahkan dengan 0 jelas 1. Nah, yang berbeda di sini. 1 dijumlahkan dengan 1, kenapa hasilnya 1, 0? Ada yang bisa jawab? Karena satunya akan digunakan untuk penjumlahan selanjutnya. Karena satunya akan digunakan untuk penjumlahan selanjutnya. Ya. Gimana ya? Intinya, kalau misalkan di bilangan desimal, ya, bilangan desimal angka terakhirnya berapa? Paling besar? 9. 9 ya. 9. Setelah 9 berapa? 10. Nah, 10 itu 1, 0 kan? Iya. Nah, 1, 0. Maka karena di biner angka paling besarnya 1, maka setelah 1, 10 juga. 1, 0 juga. Nah, sama. Kalau misalkan di oktal, yang basisnya 8, nilai paling besarnya atau angka paling besarnya adalah 7. Setelah 7, 10 juga. Setelah 7, 1, 0 lagi. Pada heksadesimal, bilangan angka terbesarnya. F ya. Total 15. F. Setelah F berapa? 1, 0. 1, 0 juga. 1, 0. 1, 0 itu 10 ya. Kita bilangnya ya kita mau 1, 0. Kepalanya 1, 0. Nah, pada biner juga sama. Karena biner itu angka paling besarnya 1, bilangan paling besarnya 1, maka setelah 1 ya dia kembali lagi ke 1, 0 atau 10 atau 1, 0. Paham ya untuk penjelasan kenapa 1 dengan 1 itu 0, 1, 0. Bingung? Bingung. Iya, Nggak apa-apa. Nggak naon bingungnya. Intinya semua bilangan, baik itu desimal, baik itu oktal, heksadesimal, atau biner, ketika sudah menyentuh bilangan terbesarnya, maka untuk bilangan selanjutnya ya kembali lagi ke 10 atau ke 1, 0 gitu. Nah, di bawahnya ada 1 ditambah 1 ditambah 1. Ini kenapa 11?
bukan 11 ya, nyebutnya kita 11. Kenapa? Karena setelah 10, 11. Setelah 10, 11. 11. Ya, betul. Seperti yang atasnya. 1 ditambah 1 kan itu 10. Nah, 10, satunya coret-coret. 10. Ya. Nah, ini ada lagi 111. Berarti dia dijumlahkan 1 dari yang atasnya. Berarti tambah 1 di sini. Oh, Jumlah. Nah, 0 ditambah 1 ini kan ada 0 tambah 1 dia 1 kan hasilnya. 1. Nah, ini 1 ya tinggal turun. 1. Maka hasilnya 11. Kalau misalkan 1 ditambah, aduh. Kalau 1-nya 4 kali gimana? Kalau 1-nya 4 kali. ya 4 kali. Misalkan di sini Bapak tambah lagi 1. Wah, jadi berapa hasilnya? Apakah 1 3 kali atau jadi berapa? Jadi 1 0. Jadi berapa? Bingung, Pak. Bingung. Jadi 101, Pak. 101. Apakah betul? Kita buktikan. Ini kan tambah 1 berarti tinggal tambah 1 lagi di sini. 1 ya. Tambah 1 dengan 1? 10. 10. 1 0. Berarti kita taruh 0 di sini. Ya. 1 ke atas. Ya seperti penjumlahan biasa. 1 ke atas kan. 1 ditambah 1 lagi. 10. 1 0. Nah, maka kalau 4 kali jadi 1 0 0. 00. Gitu. Tambah lagi 1. Tambah 1. Jadi ya tinggal jumlahkan dari yang tadi. Ini kan sudah 100, sudah 100. Ya. Nah, ditambah lagi 1. Tambah. Maka ini menjadi 1 0 1. Gitu ya. Iya. Jadi perlu diingat di sini tidak ada angka 2. Awas. Ini paham sampai sini? Paham. Allah ya, paham ya? Paham. Misalkan ada contoh ini. Perangkat red. Ini kan 11011. Iya. Maka dengan 101. Penempatannya harus seperti ini. Nah, boleh ditambah 0 di belakang sebelah kiri ya ini teh. Tidak boleh sebelah kanan. Kalau ditambah 0 sebelah kanan, maka nilainya akan berbeda. Jadi kita tambah 0 di sebelah kiri. Ya, boleh kalau menambah 0 sebelah kiri. Tidak akan mempengaruhi nilai dari angka ini. Jumlah. 1 ditambah 1 tadi berapa? 1 0. 1 0. Kita tulis 0 di sini. 1 ke atas. Jumlah lagi ini. 1 dengan 1 yang di atas. 1 0. 1 0 lagi. Berarti ini tambah 0 tetap ya. Berarti 0. Aduh, 0. Aduh, hasilnya 0. 1 lagi ke atas. 1 dengan 0 masih 1. 1 dengan 1. 1 0. 1 0. 1 0, maka 0 di sini. 1 lagi di sana di atas. Ini sama ya, 0 lagi, ini 1 ke atas. 1 lagi, berarti di sini terakhir 1
0. 0. 0 1, jadi. 2, 3, 4, 5. Nah, ini hasilnya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk membuktikannya, si ini bisa kita konversikan ke desimal. Apakah sama hasilnya? Apakah akan sama hasilnya? Konversikan 11011 itu kalau dalam desimal apakah betul 27? Gimana caranya? Ada yang masih ingat? Ada. Dari itu Pak, 1 dikali 2 pangkat 0, terus 1 dikali 2 pangkat 1, seterusnya sampai terakhir, terus ditambah. Ayo ditambah. Ya. Kalau mudahnya seperti ini. Ada cara mudah sebetulnya ya. Bapak belum ngasih tahu. Ini share screen-nya yang PPT bukan? Ya, PPT ya. Ini kan dia 11011, dia kan hasilnya tadi 27 ya. 27. Nah, dari yang paling kiri ini berarti 1 dikali berapa tadi? Kali 2 pangkat? Dikali 2 pangkat 0. Pangkat 0. Berarti ini dia pangkat 0 ya. Berapa pangkat 0? 1. 1. Kemudian yang sebelah sini pangkat? 1. Pangkat 1 berapa? Jadi 2 pangkat 1 berapa? 2. 2. Sebelah sini? 0. 0. Sebelah sini 2 pangkat 0, 1, 2 pangkat 3. 6. Pangkat 3 berapa? 6. Pangkat 3, masa 6. 8. 8. Kemudian 2 pangkat 4? 0. 0, 16. 1, 2, 0, 1, 2, 16. Jumlahkan. 27. 16 tambah 8, 24. 24 ditambah 2, 26. 26 tambah 1, 27. 27 ya. Ini pada basis desimal. Kemudian yang ini. 1 tambah 0 0. tambah 2. 2. Ini pangkat 1 di hasilnya 1. Pangkat 2 karena 0 berarti 0. Ini pangkat? Pangkat 2. Pangkat 2. Pangkat 4. 4. Udah, ini 4. Pangkat 2 kan? 2 pangkat 2. 2 pangkat 2, 4. 4 dikali 1, 4. Hasilnya? 5. 5. Sekarang 27 tambah 5. Berapa? 32. 30? 2. Oke, ini dikontrol U. 32 ya, kita ingat-ingat dulu. Ini tadi hasilnya adalah, ini tadi hasilnya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, gimana sih tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi. Nah, kita buktikan apakah si 1000 ini hasilnya 32 kalau dikonversikan ke biner. Nah, digit yang pertama 0. Karena 0 ya. Digit yang kedua 0 juga. Salah. Digit yang ketiga 0 juga. Astagfirullah. Sampai ke digit yang keempat. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5, sorry.
Dan yang terakhir ini 1, dia pangkat berapa? 2 pangkat berapa? 2 pangkat 6. 2 pangkat 6. 2 pangkat 5. Pangkat 2 0, pangkat 5, pangkat Pak. 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5. Pangkat Berapa pangkat 5. 5? 32. 32. Yakin? Yakin. 32. Berarti ini hasilnya sama. Antara hasil konversi penjumlahan biner dengan konversi dengan penjumlahan bilangan desimalnya. 27 ditambah 5 itu hasilnya 32. Gitu ya. Mudah ya? Mudah apa mudah? Lumayan, Pak. Lumayan. Lumayan, Pak. Ya. Nah, tadi kan ini sudah ya. Ada yang ditanyakan dulu atau masih bingung? Bingungnya di mana? Tentunya ada tuh bingungnya, ini mah gampang ya. Ini mah gampang ya. Yang penting mah kita hafal ini. Yang penting kita hafal ini dan tahu prinsipnya. Kalau satu dijumlahkan dengan 1, kalau dari biner itu jadi 1, 0. Nah, contohnya seperti ini tadi. Jumlahan biner. Jadi cara mengerjakannya, kita kerjakan dulu yang binernya. Yang ini dan yang ini. Jumlahkan. Kemudian si soalnya ini konversikan ke desimal. Kemudian soal yang keduanya juga konversikan ke desimal. Yang ini juga hasil penjumlahannya konversikan ke desimal. Apakah hasilnya sama antara penjumlahan desimal dengan hasil konversi dari hasil penjumlahan binernya? Jadi kita harus sambil membuktikan. Jadi ada 2 tugas ya. Pertama jumlahkan binernya. Kemudian kedua, semua bilangan ini konversikan ke desimal. Untuk mencari hasil penjumlahan desimalnya. Apakah akan sama dengan hasil konversi binernya. Nah, gitu. Makanya kemarin pada PDF-nya. Nah, pada PDF yang ini ada latihan di sini. Ini sudah dikerjakan belum? Ada yang sudah mengerjakan? Baru 1. Nomor berapa? Nomor 1. Nomor 1. Nomor 1. Berapa hasilnya? Hasil 1, 0, 1, 1, 0. 1, 0. 1, 1, 0. 1, 0, 1, 1, 0. Kita buktikan. Kita masuk lagi ke konversi. Ini yang latihan ya. Latihan. Nah. Oke. Ini soal. Kita jumlah. Astagfirullah. Kontrol U. Nah. Ini 1 dengan 1. 1, 0. 1. Berarti kita taruh 0 di sini. Kemudian 1 di atas ya. Kita ingat-ingat 1 di atas. Ini bisa dicoret-coret ya. Nah, ini satunya 3 kali. Berarti berapa? 1, 1. 1, 1. 1. Berarti di sini 1. Ke atas ada 1 lagi ya? Ya. Ini ada 1. Nah, ini karena bawahnya 0, maka turun 1. Terakhir 1 dengan 1? 1, 0. 1, 0. 1, 0. Nah, maka hasilnya adalah seperti ini. Betul, sama? Sama.
Berarti udah bisa ya kalau sama. Iya. Nah, berarti tinggal mengerjakan yang bawahnya. Ini sebentar, ini ke desimalkan dulu. Ini berapa desimalnya? Desimalnya 11. Ini 11? 1, 2, 8. 1, 2, tambah 8, 11. Ini juga sama. Iya. Ini juga sama, 11. Maka ketika ini dijumlahkan, nah ini kita cari desimalnya berapa? 1, 2, 4. 2 tambah 4? 6. 2, 4 ditambah 8 kosong tambah 16. 16 ditambah berapa tadi? Tambah 6. Berapa hasilnya? 22. 22. Berarti sama ya? Iya. Soalnya 11 sama 11 hasilnya 22. 22. Jika 11 ditambah 11 juga sama 22. Nah, ini berarti betul jawabannya. Itu ya. Iya. Di latihannya lumayan banyak. Ada latihan, ada PR di situ. Iya. Nah, misalkan yang ini. Yang ini. Akan dikerjakan sama PR-nya. Iya. Nah, Jumat depan mau bentuknya foto juga tidak apa-apa, nanti Bapak dikirim di classroom untuk pengumpulan tugasnya. Ya? Iya. Jumat depan insya Allah inversi, kalau keburu sekalian perkalian. Ya. Ini filenya sudah ada kan? Sudah. Sudah ada. Oke. Ya. Ada pertanyaan dulu? Tidak. Tidak. Tidak ada. Tidak. Ini mati semua, apa belum pada mandi? Udah, Pak. Udah. Ya, coba untuk dokumentasi sekali, sebentar. Nyalakan dulu semua. Nah. Tapi yang nggak dinyalain belum mandi. Oke. Bapak tunggu tugasnya ya untuk tugas yang ini sampai Kamis jam 23.59. Kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan, hitung mundur dulu ya. 3, 2, 1. Oke. Cukup ya untuk menghemat kuota supaya tidak terlalu boros. Tidak terlalu boros kuota. Silakan kerjakan tugasnya dan PR-nya nanti Bapak buat di classroom untuk ya. Oh ya, ini untuk absen Bapak kirim di chat. Absensi seperti biasa. Nah, itu boleh di-copy dulu atau dikirimkan ke grup kelas juga boleh. Ya. Karena di sini hanya 10 orang. Sementara jumlah kelas itu berapa? Ada 40-nya. 40 kurang lah. Ya, intinya mungkin yang lain tidak bisa karena berhalangan atau apa. Ya, tidak apa-apa. Oke, baik. Mungkin
Untuk hari ini cukup, pertemuan BDR kali ini cukup. Terima kasih atas kehadirannya di Zoom meeting ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Ya, tetap jaga kesehatan dan selalu pakai masker kalau mau keluar rumah. Cuci tangan dan jaga jarak ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Bapak tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.